Kali ini kita masuk ke bagian replikasi virus, ya. Replikasi virus. Replikasi virus itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah siklus litik, ya, siklus litik. Nah, ini untuk litik ini sendiri artinya pecah, ya. Sekali lagi, replikasi virus itu ada dua, ada litik dan lisogenik. Kita pelajari dulu yang litik. Yang litik ini artinya dia pecah. Artinya siklus litik atau replikasi virus yang litik ini menyebabkan sel inang pecah atau menyebabkan kematian pada sel inang. Jadi kalau misalkan dia masuk nih ke sel tubuh kita, nah dia bisa menyebabkan pecah pada sel yang dia hinggapi, ya. Jadi yang dia tempel, yang dia masuki di sel itu bisa pecah kalau siklusnya siklus litik. Siklus litik ini terdiri dari 5 tahapan. Ya, terdiri dari 5 tahapan. Pertama adalah fase pelekatan. Fase pelekatan ini adalah proses di mana virus menempel pada permukaan tubuh makhluk hidup. Ya, misalkan nempel di kulit kita nih di bagian epidermis, di bagian tangan. Nah, itu adalah mulai masuk ke fase pelekatan atau adsorpsi. Ya, kemudian masuk ke fase penetrasi. Fase penetrasi ini artinya virus mulai memasukkan, menyuntikkan materi genetiknya, baik itu DNA ataupun RNA ke dalam tubuh inang. Fase selanjutnya adalah fase sintesis, yaitu di mana materi genetik ini kemudian dia membentuk sintesis, ya, eklivase, membentuk bagian-bagian virus seperti membentuk kapsidnya, membentuk bagian spike-nya, ya. Kemudian misalkan kalau virus kompleks dia juga membentuk selubung ekornya, serabut ekornya, bentuk lehernya, kapsidnya, ya. Nah, kemudian masuk ke fase pematangan dan perakitan, dirakit, ya, dirakit menjadi virus baru. Ya, kemudian pelepasan, lisis, dipecah keluar dari sel. Kita lihat gambarnya. Nah, ini adalah proses pelekatan, ya. Ini pelekatan atau absorpsi. Nah, ini penetrasi ini, ya. Penetrasi materi genetik yang hijau tadi dimasukkan ke dalam tubuh inang. Maka setelah dimasukkan ke dalam tubuh inang, masuk ke fase sintesis, ya, membentuk bagian-bagian daripada tubuh virus. Kemudian ini perakitan, sudah perakitan, pelepasan, ya. Coba kita lihat sekali lagi. Ini adalah fase pelekatan, absorpsi, ya. Kemudian masuk DNA, penetrasi, DNA-nya masuk ke sel inang, kemudian mulai membentuk kapsid, ya, kemudian serabut ekor. Nah, kemudian masuk ke pematangan. Nah, ini dirakit, jadi virus-virus baru, ya. Kemudian lisis, pecah, ya. Maka sel inang mati. Kenapa mati? Karena selnya pecah. Ya, ini adalah proses replikasi litik pada virus. Bu, kalau reproduksi virus emang berapa lama sih virus bisa memperbanyak diri? Kalau manusia kan 9 bulan. Ibu mengandung 9 bulan, kemudian melahirkan seorang anak. Nah, kalau virus gimana? Virus itu membutuhkan waktu 20-30 menit saja dalam suhu 37 derajat Celcius. Jadi kalau di suhu 37 derajat Celcius, dia bisa berkembang biak, ya, dia bisa memperbanyak diri selama 20-30 menit saja, ya. Kemudian kita masuk ke lisogenik. Nah, ini bedanya. Tadi lisis ada 5 langkah, ya. Nah, di lisogenik ini hanya 4 langkah, ya. Pertama pelekatan, sama tadi seperti lisis, dia dinempel di bagian permukaan daripada inang atau makhluk hidup. Kemudian penetrasi, masukin materi genetiknya ke inang. Nah, bedanya di sini ada fase penggabungan atau integrasi. Fase penggabungan di sini artinya adalah bersatu antara materi genetik yang dimiliki oleh inang dengan materi genetik yang dimiliki oleh virus. Jadi mereka bersatu, ya, bergabung. Maka namanya fase penggabungan. Sudah bergabung bagaimana? Dia masuk di fase pembelahan. Pembelahan di sini artinya, ya, dia membelah. Yang tadinya ada 1 inang, jadi ada 2 inang. 2 inang ini dua-duanya punya materi genetik virus dan punya materi genetik inang. Dia menyebabkan inang mati? Tidak. Tidak. Ya, itu bedanya. Kalau lisis menyebabkan inangnya mati, kalau lisogenik tidak menyebabkan inangnya mati.
Nah, kita lihat di perbandingan gambarnya. Lihat di garis panah warna ungu ya. Lihat dulu di sini. Kita pelekatan ya masuk di sini. Ini dicontohkannya adalah bakteri ya, bakteriofag ya. Ini struktur virus kompleks ya. Ini bakteriofag. Bakteriofagnya menyerang daripada bakteri ya. Ini lihat materi genetik yang merahnya masuk ke bakteri, kemudian sudah masuk di sini. Kita lihat dulu di yang ungu itu lisogenik ya. Lihat di sini bergabung ya. Apa yang bergabung antara plasmid dengan materi genetik daripada virus? Maka ini sudah bergabung ya. Bergabunglah ini, mereka bergabung. Jadi dalam satu tubuh inang dia punya materi genetik virus dan materi genetik inangnya sendiri. Kemudian inangnya kan ini tadinya satu, dia membelah, tubuhnya membelah jadi dua ya, tubuhnya jadi dua, jadi membelah. Jadi ada dua sel yang mengandung virus ya, dan juga mengandung materi genetik daripada sel inang. Ini yang dua, ini dia bisa membelah lagi terus seperti itu ya. Tetapi sekali lagi yang di lisogenik, lihat di sini ada terinduksi. Lisogenik itu bisa masuk ke fase sintesis ya. Ingat di lisogenik tahapannya hanya 4 ya. Dia pelekatan, penetrasi, bergabung, kemudian membelah, selesai ya. Tetapi ada kesempatan bisa ya. Jadi ada kemampuan dari virus yang lisogenik ya, yang replikasinya lisogenik untuk masuk. Lisogenik ini bisa masuk ke fase sintesis ya, kemudian masuk ke pematangan, akhirnya bisa jadi lisis. Jadi itu ya, sekali lagi kalau siklus lisogenik itu bisa masuk ke siklus litik. Tapi kalau litik nggak bisa masuk ke lisogenik. Jadi kalau siklus lisogenik setelah pembelahan bisa langsung masuk ke siklus langkah sintesis, kemudian ke pematangan, baru pelepasan. Tapi lisogenik nggak bisa. Ya, lisogenik tahapannya lihat panah yang warna merah. Ya, jadi sama dia penetrasi ya, sudah pelekatan, penetrasi, kemudian dibuat sintesis, dirakit ya. Ini dirakit di pematangan, maka pelepasan. Itu lisis dan litik. Ya, jadi sekali lagi untuk lisis dan litik bedanya adalah kalau lisogenik ini ada penggabungan antara materi genetik inang dan juga materi genetik virus, kemudian membelah. Nah, setelah proses pembelahan, lisogenik ini mampu masuk ke fase sintesis ya. Kemudian mengikuti proses selanjutnya di siklus litik. Tetapi untuk siklus litik ini dia tidak bisa masuk ke siklus lisogenik. Siklus litik menyebabkan inang mati, sedangkan siklus lisogenik tidak menyebabkan inang mati. Ya, itu untuk proses replikasi pada virus.